Baik, shalom anak-anak muda. Shalom anak-anak muda. Ya, oke. Saya ajak yuk teman-teman semua. Kita buka yuk kameranya semuanya. Halo youth, pelajar mahasiswa. Silakan buka kameranya sama-sama yuk. Nah, gitu dong. Oke. Ya. Buka kameranya semua. Ya. Suara saya terdengar dengan jelas? Yang jelas, lambaikan tangannya. Ya, oke. Sekali lagi, shalom para pelajar. Shalom mahasiswa. Ya, coba semuanya lambaikan tangan. Dua-duanya lambaikan tangan. Nah, gitu dong ya. Oke, sekarang berikan senyuman yang terbaik ke sebelah kiri, ke sebelah kanan ya. Ya, oke. Sebelah kiri kanan layar ya. Oke, saya percaya anak-anak muda di tempat ini, ya bersyukur kita bisa ibadah loh lewat Zoom. Oke, itulah pengucapan syukur kita. Di Kisah Para Rasul dijelaskan bagaimana Paulus dengan Silas di dalam penjara, mereka di lockdown di dalam penjara, tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa mereka selama di dalam penjara, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Memuji Tuhannya nggak biasa-biasa, sampai tahanan lain mendengarkan suara mereka. Dan saya mengajak mari teman-teman semua dalam kondisi apapun, saudara saat ini, anak-anak muda saat ini, mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang sepakat katakan amin. Amin. Nah, yang sepakat lambaikan tangannya. Halo anak-anak muda, lambaikan tangannya. Oke, sekali lagi dong, berikan senyuman yang paling dahsyat buat Tuhan. Nah, gitu dong. Oke, tuh yang ngasih reaction saya juga sangat senang. Jadi teman-teman silakan ngasih reaction boleh, lambaikan tangannya juga boleh. Gak bisa di-unmute ya. Gak bisa ngomong ya. Ya oke lah, reaction aja cukup ya. No problem. Ya. Oke, yuk mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan anak-anak muda boleh beribadah melalui Zoom ini Tuhan. Kami percaya oleh karena anugerah-Mu kami ada. Dan sekarang kami mau bersepakat bersama-sama, bergelora untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bergelora untuk memuji-muji Tuhan. Bergelora untuk memuja betapa dahsyat, betapa luar biasanya Allah yang kami sembah. Karena kami percaya bahwa rancangan Tuhan yang terjadi pasti yang terbaik. Meskipun yang kami lihat dengan mata, meskipun yang kami dengar dengan telinga, ada banyak berita duka cita yang datang. Tetapi kami percaya dengan kedaulatan Tuhan adalah yang terbaik. Karena nggak pernah Engkau merancangkan hal-hal yang kecelakaan. Nggak pernah Engkau merancangkan rancangan-rancangan yang biasa-biasa. Tapi kami percaya Engkau sekarang sedang mentraining, membentuk umat-Mu menjadi para pejuang penyembahan yang dahsyat, pejuang pengagungan yang luar biasa. Oleh sebab itu bersama-sama kami anak-anak muda di tempat ini, kami satu suara untuk menyanyikan suara pujian kepada Tuhan, suara pengagungan kepada Engkau. Bersama-sama mungkin di kota Bandung, juga di kota-kota lainnya ada, kami bersepakat bersama-sama seluruh kota-kota membawa pujian, penyembahan, pengagungan kepada satu nama, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang kami sembah di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Bapak terima kasih, kami siap dengan Engkau, kami siap memuji Engkau, kami siap beria-ria karena Engkau, kami siap mendengar firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin, memberi kekuatan, power yang dahsyat bagi setiap kami. Amin. Dalam nama-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi dong, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Berikan sorak-sorai yang dahsyat. Tuhan dengar sorak-sorai kita. Amin. Yuk tepuk tangan yuk. Mari buat tepuk tangan. Anggur baru tercurah di tempat ini.
Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei semua, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yuk tepuk tangan yuk, semua yuk, katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Lagi, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Mari kita proklamirkan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan. Mari anak-anak muda katakan, belenggu dosa telah dipatahkan. Semua, mari bersorak bagi Dia. Hei semua, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali dong, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Percayalah, nyata kuasanya, pasti nyata kuasanya. Haleluya. Berikan dong tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan klik reaction tepuk tangan. Juga berikan sorak-sorai yang dahsyat buat satu nama yang layak disembah, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin anak-anak muda. Amin. Allah dahsyat, katakan amin. Amin. Yesus dahsyat, katakan amin. Amin. Allah kita luar biasa, katakan amin. Amin. Ya, itulah Tuhan kita. Mari anak-anak muda menjadi pembeda karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita sembah Dia. Saya mengajak pada siang hari ini kita menyiapkan hati kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Umat Tuhan yang memuji, umat Tuhan yang menyembah, umat Tuhan yang berdoa, umat Tuhan yang menyatakan betapa ajaib, betapa ajaib kasih Bapa, betapa ajaib kuasa doa, bahwa kami jadi umat yang berdoa
Karena Allah kami pun berdoa, Kau nyatakan hidup kami dalam-Mu, Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari angkat tangan kita, katakan, jadikan aku, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari katakan lebih lagi, jadikan aku, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita katakan, ku bawa hidupku hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari sembah Dia, katakan, jadikan aku, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua para pelajar, agar semua para pelajar, agar semua mahasiswa, agar semua mahasiswa
mahasiswa, agar semua suku bangsa, semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari para pelajar, mahasiswa, kita sembah Yesus. Engkau layak, Yesus layak, Kau layak disembah. Para pelajar menyembahmu, mahasiswa menyembahmu, mengagung-agungkan Engkau. Anak-anak muda menyembah Yesus. Oh, haleluya. Layaklah anak-anak muda, sembahlah Dia, Yesus Dia ajaib. Nyanyikanlah nyanyian sorgawi, nyanyian bagi anak domba yang duduk di tahta. Nama Yesus layak disembah. Mari anak muda katakan, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Lebih lagi katakan, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selalu. Mari anak muda katakan bersama-sama, haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, sembah Dia, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, 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 bagi anak domba. Berkuasa selamanya. Para pelajar menyembahmu, bagi anak domba selama-lamanya. Silakan Bang Saud untuk sebelum firman. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami percaya Kau sudah bekerja di tengah-tengah kami.
Kau sedang mengerjakan hal-hal yang luar biasa Tuhan, dalam setiap pelayanan youth di tempat ini Tuhan. Kami mengerti sekali bahwa hari-hari ini Kau sudah bergerak tengah-tengah kami, menolong kami, membawa kami masuk dalam setiap rencana Tuhan. Kalau hari ini kami akan membahas tentang berdoa, kami berdoa kepadamu, sungguh biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami penuh dengan berlimpah-limpah Tuhan dengan seruan Tuhan. Karena Kau berkata kepada kami Tuhan, berserulah dan bersyukurlah setiap saat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan sampaikan isi hatimu supaya kami mengerti Tuhan. Kami nggak hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami mau melakukan sekecil apapun juga Tuhan. Kami mau mengerjakannya Tuhan. Karena rasa cinta kami, rasa kasih kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kalau suara saya terdengar jelas, boleh kasih jempol. Kalau suaranya kerebek, kasih jempol juga. Oke, jelas ya? Baik. Selamat siang guys. Ya, apa kabar semuanya? Bisa angkat tangannya semuanya? Membuktikan Anda ada, bukan sedang tidur. Baik, sebelum saya lanjutkan teman-teman, karena hari ini temanya adalah berdoa untuk suku-suku bangsa. Belah, berat banget ya. Seolah suku-suku bangsa sekolah aja belum selesai, masalah gua aja belum selesai, masalah pribadi belum selesai, masalah studi aja belum selesai, udah suku-suku bangsa. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, teman-teman tolong bisa menulis di chatting kira-kira apa saja yang menjadi pokok doa teman-teman. Mungkin teman-teman punya beban doa, beban masalah, Bang, saya berdoa supaya saya nggak kena COVID, sampaikan saja ya. Dijawab atau tidak jawabnya pasti dijawab. Kena atau tidaknya hanya Tuhan yang tahu, kira-kira gitu ya. Jadi tolong ditulis, tenang, tidak akan dipublikasikan, cuma akan dibacakan siapa yang akan menchatting. Ya, jadi teman-teman boleh sampaikan ini sebagai bukti aplikatif kita terhadap apa yang kita hari ini bahas tentang berdoa. Jadi sebelum suku-suku bangsa, mari sama-sama kita sepakati bahwa engkau, oke, berdoa bangsa semakin dipakai Tuhan luar biasa. Wah, luar biasa ya. Ini belum apa-apa sudah berdoa luar biasa ya. Boleh, sampaikan saja. Ya, jadi teman-teman boleh sampaikan. Mungkin juga ada teman sebangkunya yang teman-teman mau doakan, boleh. Hari ini bebas aja. Lalu juga ada mungkin yang teman-teman sedang lagi doakan untuk teman hidup. Mungkin nanti ya titip aja ke pembimbingnya. Nanti saya bongkar di sini kan malu juga ya. Ya, jadi apapun juga, misalnya ada keluarga yang sedang sakit atau ada juga mungkin yang sedang masalah ekonomi, masalah keluarga, apapun boleh sampaikan di chattingnya. Nanti kita akan coba kumpulkan dan kita akan berdoa di akhir dari ibadah pada hari ini. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih. Kalau hari ini kita boleh bersama-sama. Teman-teman, sadar tidak sadar, saudara dan saya, termasuk saya sendiri, adalah orang-orang yang dihasilkan karena ada orang-orang yang terdahulu, orang-orang lama, orang-orang yang pelayanan di Santa Maria II yang berdoa buat saya. Jadi kalau hari ini saya ada dan saudara ada, itu karena bisa dipastikan karena ada orang-orang yang berdoa. Mungkin pembimbing saudara hari ini, atau ketua-ketua persekutuan Anda pada saat anak SMP dan SMA. Karena saya percaya, karena pada saat umat benar berdoa, sangat besar kuasanya. Jadi saya hari ini mau sampaikan bahwa engkau dan saya hari ini ada karena ada orang-orang yang berdoa buat Anda dan saya. Katakan amin. Kasih jempolnya dong, katakan amin. Supaya kita responsif ya dengan firman Tuhan. Saya nggak akan lama-lama, cukup setengah jam. Memang kasihnya cuma setengah jam doang ya. Jadi kita hari ini percaya bahwa saudara saya dipilih Tuhan untuk maksud dan tujuan yang mulia. Nah, sadar tidak sadar juga, saudaraku, bahwa teman-teman harus mengerti bahwa gereja Kristen Kemah Daud ini adalah punya DNA untuk orang-orangnya suka berdoa. Kalau dulu pemimpin kita, Bang Ferry, itu bisa berdoa berjam-jam. Bagaimana dengan saudara? Bang, saya berdoa nggak berjam-jam, Bang. Tapi main Instagram, nonton YouTube bisa berjam-jam. Berarti ada beberapa hal yang kita harus perbaiki, teman-teman. Nah, kenapa? Karena penting sekali berdoa. Bahkan, teman-teman, kalau teman-teman bisa baca di Yohanes 17, supaya kita masuk firman Tuhan, kita buka Yohanes 17 ayat 9. Ya. Ya.
Ini teman-teman bisa bayangkan, kenapa kita harus berdoa? Karena Yesus pun melakukan hal yang sama. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa dengan doanya. Bahkan ketika dia mau melakukan mujizat, dia berdoa kepada Bapa. Bahkan ketika dia melakukan hal-hal yang luar biasa, di pagi hari dia berdoa. Karena hidup orang Kristen harus penuh dengan doa. Katakan amin. Karena kalau engkau sudah berdoa, berhenti berdoa, berarti ada yang salah dengan hubungan kita dengan Tuhan. Karena berdoa itu bicara soal berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa itu bicara soal Anda dan saya berserah kepada Tuhan. Berdoa itu berbicara bagaimana kita mau Tuhan yang ambil alih. Baik, kita lihat Yohanes 17 ayat 9 saja, langsung ke ayat 9, teman-teman. Ini saya bacain. Yohanes 17 ayat 9. Ini bicara soal bukan level ya, tapi mungkin bisa bicara tentang urutan lah dalam sebuah doa-doa kita. Baik, aku berdoa, ini Yohanes 17 ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, katakan, bukan untuk dunia, tetapi aku berdoa, tetapi aku untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi kalau lihat perikopnya, itu bicara soal doa Yesus untuk murid-muridnya. Anda bisa bayangkan, di pasal 18, Yesus itu ditangkap. Kamu bisa bayangkan semuanya ketika Yesus berdoa buat murid-muridnya kepada Tuhan. Padahal dirinya sendiri sedang menghadapi kematian. Di sini kita belajar bagaimana Yesus nggak terus berpikir tentang dirinya sendiri. Bahkan ketika dia terjepit, ketika dia dalam masalah, bayangkan loh, yang dia hadapi adalah kematian. Yang kita hadapi belum kematian. Bayangkan Yesus mau berdoa buat murid-murid. Saudara, kalau saudara lihat di Alkitab, hanya beberapa kali Yesus menangis. Salah satunya dia menangis, masuklah hatinya ketika dia melihat Lazarus telah mati. Dia melihat Maria menangis dan Yesus pun menangis. Lalu dia berdoa untuk kebangunan atau kebangkitan Lazarus. Jadi poin pertama, kenapa kita harus berdoa? Karena Yesus pun dia melakukan doa. Siapa kita? Siapa kita manusia yang lemah ini? Jadi kalau engkau mengalami sebuah kelemahan, engkau mengalami sebuah masalah, dan engkau berdoa, engkau sedang salah mengambil jalan. Nah hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita di tengah-tengah masalah, dia sendiri, bayangkan teman-teman, dia sedang menghadapi kematian, dia sempat-sempatnya berdoa buat murid-muridnya. Dia bela. Jadi kalau hari ini kita mau bilang, bolehkah berdoa buat diri sendiri? Oh boleh, enggak salah. Kalau bukan diri kita yang mikirin, siapa lagi? Tapi saya berpikir hari-hari ini bahwa kalau engkau memikirkan orang lain, maka Tuhan akan memikirkan dirimu. Jadi saya mau bilang hari ini bahwa jangan terus menangisi dirimu sendiri, jangan terus dipusingkan dengan dirimu sendiri, tapi mulailah belajar berdoa untuk orang lain. Siapa orang lain? Mungkin ya bisa saudara keluarga besar kita, gitu ya. Jadi nggak hanya untuk Tuhan, saya ya tolong ini Tuhan. Jadi kita kasih sama Tuhan. Tuhan, nih Tuhan, ini lu jawab semuanya. Kita bikin daftar belanjaan seolah-olah Tuhan ini jawab semuanya Tuhan ya. Jadi bahkan ada orang yang berdoa dan berpuasa gitu ya, kasih sama Tuhan. Tuhan tolong jawab dosa ini. Kalau saya nggak doa, kalau nggak jawab, gua akan nggak berdoa lagi. Jadi yang pertama, mari kita belajar berdoa untuk orang lain sebelum ke suku-suku bangsa. Nah di ayat 20-nya menarik sekali. Setelah Yesus berdoa buat murid-muridnya, barulah di ayat 20 disampaikan. Dan bukan untuk mereka ini saja, itu bisa soal murid-muridnya. Nah teman-teman, kalau kau sudah berdoa buat orang terdekatmu, buat keluarga besarmu, buat tetanggamu, buat teman sebangkumu, hari ini juga Tuhan pengen sekali bahwa engkau boleh berdoa buat orang yang jauh di sana. Ayat 20 bilang gini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Karena Yesus pada saat itu tidak tahu siapa saja yang percaya sama dia. Tapi Roh Kudus bisa tahu. Di sisi kemanusiaannya ya.
oleh pemberitaan mereka. Jadi hasil pemberitaan oleh Kristus, pemberitaan oleh Petrus, oleh murid-muridnya, dia juga berdoa buat orang lain dan buat orang-orang yang percaya sama Kristus. Jadi yang pertama, kau boleh berdoa buat dirimu sendiri. Yang kedua, mulai belajarlah berdoa untuk orang lain. Mulailah memikirkan perasaan atau masalah orang lain. Kalau kau nggak bisa selesaikan, mari sama-sama engkau bisa berdoa buat mereka. Dan yang ketiga, engkau berdoa buat suku-suku bangsa. Teman-teman, saya hanya mau ingin pastikan bahwa hari ini engkau mengerti DNA gereja kita adalah suku-suku bangsa. Founding father kita, betul ya, founding father kita itu adalah orang-orang yang mengutus banyak orang-orang ke suku-suku terabaikan. Tapi bang, kejauhan bang. Nilai gua masih masalah bang. Gua lagi stres bang, daring terus bang. Gua lagi stres bang dengan kondisi hari ini bang. Gua masih ketakutan. Lulus, abang suruh bikinin gua bangsa-bangsa. Sebentar dulu bang, jangan dulu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah bersalah dalam hidup kita. Karena ujung-ujungnya pembahasan Alkitab adalah menjangkau jiwa-jiwa. Kalau engkau hari ini belum bisa menjangkau jiwa-jiwa lewat engkau pergi ke tempat-tempat yang kita bisa bilang suku-suku terabaikan atau kata-kata yang sunyi, engkau bisa mulai dari engkau berdoa. Kenapa? Karena pergerakan di gereja kita tentang bicara soal misi itu ada sebagai gower, betul gower ya? Itu seorang yang pergi. Lalu ada sender yang nyiapin, dikirim ke kota-kota yang sunyi atau kabupaten atau dusun. Lalu ada juga yang prayer, yang berdoa. Nah kalau kau anak-anak SMP atau anak SMA yang belum bisa pergi, bang, kan kau belum pergi bang, kau bisa mulai dengan kau berdoa Sabtu jam 7 pagi bersama-sama dengan kita. Amin. Nah hari ini kita mau dengar teman-teman, ada salah satu teman kita, sahabat kita, yang dia dulu nggak ngerti tentang berdoa dengan buat suku-suku bangsa, bahkan berdoa buat orang lain kejauhan bang. Dan dia bagikan sama saya bagaimana dia ngalami sesuatu yang luar biasa dan dia merasa pada saat itu dia nggak ngerti kenapa saya harus berdoa buat sebuah tempat di Bameng. Baik, saya kasih kesempatan untuk Bang Andri supaya semua punya gambaran yang besar, gambaran yang luas bahwa semua kita pasti bisa minimal untuk berdoa. Silakan Ko Andri untuk boleh share sedikit tentang pengalamannya dengan kepolosan dia, dengan kecupuan dia. Silakan Bang Andri Dharma, luar biasa. Thank you Bang. Saya sharing sedikit ya pengalaman saya. Jadi tanggal 25 sampai 28 Januari 2019 yang lalu, saya kan ikut misi ke Kalimantan Barat, tepatnya di Dusun Bamek. Dusun Bamek ini letaknya 3 jam dari kota Pontianak, itu kira-kira 120 km dari Pontianak ke Dusun Bamek. Bukan cuma 3 jam aja, tapi kita harus berhenti karena jalan mobil itu berhenti sampai di satu tempat, terus kita harus naik motor kurang lebih setengah jam ke Dusun Bamek ini ya. Jadi di situ ada 300 orang warga Dusun Bamek, di mana sebenarnya asalnya itu udah Kristen semuanya, KTP-nya ya. Tapi praktek yang ada itu okultisme. Okultisme itu mereka penyembahan roh nenek moyang, ada hal-hal mistis di sana. Mereka nggak ngerti tentang hal prinsip pengajaran kekristenan. Nah, waktu itu diceritakan tentang Dusun Bamek ini, diminta oleh gembala saat itu untuk ikut bersama Buyo dan Ibu Ivon, istri penatua ya, untuk ikut dalam rangka yang berhubungan sebenarnya sama profesi saya. Profesi saya kan sebagai arsitek nih, maksudnya di sana mau membangun sebuah sekolah di sana. Jadi saya diminta ke sana tanpa pikir panjang sebetulnya, tanpa ada pergumulan perlu didoakan dulu, saya langsung aja jawab, iyalah, oke lah. Walaupun hari itu tuh bukan hari yang luang buat saya sih, karena banyak pekerjaan, tapi saya bilang ya gak apa-apa lah, saya mau melayani Tuhan, saya mau tunduk pada pemimpin ya hari itu tuh. Nah, singkat cerita tuh saya sampai ke Dusun Bamek. Buat saya nih orang Bandung ya, sebenarnya saya terkejut
dalam arti selama saya hidup, saya lahir di kota Bandung ya, suasananya kan kebayang sendiri, perkotaan, ada mobil, ada ini. Nah, sampai di sana tuh saya terkejut karena ketemu sebuah dusun yang sangat terpencil ya, gak ada telepon di sana, gak ada internet di sana, gak ada sekolah, gak ada fasilitas kamar mandi yang ideal seperti di kita saat ini. Di sana warga tinggal bersama hewan ternak, babi berkeliaran di mana-mana, infrastrukturnya nggak sebagus di sini. Saya seumur hidup, itu pengalaman saya pertama, saya nggak pernah ketemu sama tempat seperti itu. Kok ada ya di Indonesia ternyata tempat dengan fasilitas yang sangat minim seperti ini gitu. Jadi kami pelayanan di sana dari satu rumah warga ke satu warga yang lain, itu mendoakan mereka yang sakit, menantang mereka untuk lahir baru, membaptis mereka. Karena di situ gak ada fasilitas untuk baptisan, kami membaptis di salah satu bak mandi warga di sana, di salah satu bak mandi warga itu. Nah, untuk pengalaman saya pribadi, ini kali pertama saya membaptis dan saya diizinkan untuk membaptis seorang mantan dukun, teman-teman. Jadi itu salah satu orang terakhir yang mau menyerahkan diri dibaptis. Karena saya seorang pelayan pria sendiri yang ikut saat itu, jadi mau nggak mau ya saya harus ikut membaptis ya. Nah, sampai kita tahu satu dusun itu hampir seluruhnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini di sana kegiatan sehari-hari, Fitri yang saudari kita di sana melaporkan kegiatan sehari-hari, ada persekutuan, ada ibadah bersama, itu hal yang luar biasa. Jadi kita di sana buat perencanaan sekolah namanya TK Ceria Bamek, di mana hari ini sudah tahun kedua dan puji Tuhan anak dari dusun-dusun yang lain itu banyak, dusun-dusun seperti itu. Hari ini mulai berdatangan ke Bamek. Kenapa? Karena ada sebuah sekolah namanya TK Ceria Bamek. Itu hal yang luar biasa menurut saya ya. Jadi pengalaman yang saya dapat, jujur nih, sebelum pergi sebenarnya saya cuma simpati doang. Aduh kasihan ya, ada seperti Bamek deh. Tapi setelah setelah saya ke sana, ternyata mulai timbul empati karena kita merasakan pergumulan yang sama warga-warga dusun Bamek di sini. Jadi di situ saya sampai hari ini punya belas kasihan yang mendalam, yang selalu saya pikirkan tentang orang-orang di sana. Jadi memori saya itu selalu tertinggal di sana. Jadi itu hal yang berkesan buat saya. Jadi saya pikir betul seperti kata Bang Saud, ada orang yang pergi seperti saya itu karena doa. Kita semua sebenarnya dipanggil untuk bermisi. Mungkin hari ini kita belum siap pergi ke pedalaman ya, tapi misi itu bisa dimulai dari orang-orang terdekat kita, atau lewat doa kita terlibat di dalam kegiatan misi ya. Matius 9 ayat 37 sampai 38, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian adalah di dalam doa. Mungkin itu aja sharing singkat dari saya, Bang Saud. Thank you. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Orang yang polos gitu, orang yang mungkin kita anggap bahwa hari ini orangnya kaku sekali, tapi mau pergi. Tapi saya percaya kepergian dia, kenapa? Karena ada orang-orang yang berdoa buat Bamek. Ada orang-orang mungkin pemimpinnya berdoa supaya Tuhan melembutkan. Kenapa? Karena siapa kita yang bisa melembutkan hati seseorang? Siapa kita yang bisa mengubahkan sebuah kota? Siapa kita yang bisa mengubahkan sebuah dusun? Makanya tadi Pak Kawan dibilang, mintalah. Bicara soal minta, itu bicara soal permohonan kepada Tuhan. Dan saya percaya sekali bahwa adik-adikku, teman-temanku semuanya, bahwa ada satu hal yang bisa kita perbuat. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bahkan untuk kota Bandung, untuk bangsa kita. Itu dengan apa? Dengan engkau berdoa. Nah yang kedua itu dari segi pria. Ini ada seorang wanita luar biasa ya. Saya kenal dia dari mulai SMA gitu ya. Bahkan dia, bayangkan adik-adikku semua, dengan semua pergumulan hidupnya, masalah dia yang begitu rupa, kalau dia cerita nanti, kalau diceritain ya, begitu rupa, tapi dia sempat-sempatnya berdoa buat sebuah kota yang dekat di Jawa Barat.
kota Subang. Dia mungkin kalau nggak salah 3-4 tahunan lah dia melayani anak-anak pelajar di sana. Kita mau dengar nih, apa yang mendasari, apa yang mengawali kakak yang cantik ini, katanya yang cantik ini, untuk dia mau berdoa, bahkan dia mau pergi meninggalkan kenyamanan dia. Mari kita dengar seorang wanita cantik, kakak Ica, cantik kayaknya. Hahaha. Silakan Kak Ica. Maaf belum ada suaranya, mungkin suaranya. Oke, thank you. Terima kasih untuk kesempatannya siang hari ini boleh berbagi dan bercerita juga tentang pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan di pelayanan, secara khususnya di pelayanan misi gitu ya. Ingat banget, saya udah confirm nih tadi pagi ke Bang Martin ya, Bang Martin, kapan kita berangkat bareng ke Subang? Ternyata gitu ya, saya punya sesepuh yang dulu berangkat bareng nih. Dulu ingat banget bahwa Bang Martin itu masih kuliah gitu ya. Masih kuliah dan masih persiapan nyusun skripsi, alias berarti saya di bawahnya jauh gitu ya, jauh ya Bang, kita di bawah, ya saya di bawahnya jauh Bang Martin gitu, jadi saya ingat banget berarti itu saya awal-awal masuk kuliah gitu ya, awal-awal masuk kuliah, terus udah gitu tertanam di gereja ini gitu ya, bertumbuh dalam pemuridan, bertumbuh dalam persekutuan, melayani juga di pelayanan pelajar zaman waktu itu gitu ya. Dan akhirnya dikasih kesempatan untuk ikut sekolah orientasi misi gitu ya. Jadi di gereja Kristen Kemah Daud tuh ada dulu sekolah orientasi misi gitu ya. Belajar tentang hati misi, belajar tentang berdoa buat suku-suku bangsa, diperlengkapi secara khusus untuk suku-suku bangsa gitu. Jadi dulu ingat banget kalau misalnya pelajar itu diminta oleh penatua, dan akhirnya gembala memutuskan untuk kita berangkat ke pelayanan di Jawa Barat, khususnya di kota Subang. Berangkat ke Subang itu dulu dibawa dalam doa di pelayanan pelajar gitu ya. Di pelayanan pelajar kita sama-sama berdoa secara khusus buat kota Subang. Akhirnya mulai mendoakan, mulai menanyakan pada Tuhan strategi apa sih gitu ya yang harus dikerjakan. Nah dulu tuh akhirnya kita berangkat naik angkot, bayangin ya, dulu belum ada zamannya punya mobil gereja gitu ya. Ada sih kayaknya ya, tapi mobilnya ya begitulah ya, gitu. Terus udah gitu berangkat naik angkot, perjalanan 2 jam, anak kuliahan semester awal gitu ya, bersama dengan abang-abang dan kakak-kakak di pelayanan pelajar, dan akhirnya pergi untuk menjangkau sekolah lewat IBC gitu ya, Intensive Bible Course gitu. Setelah berangkat dan akhirnya ada di sana, Tuhan kasih strategi, Tuhan kasih akhirnya mulai pakai namanya flyer gitu ya, masuk ke sekolah-sekolah, ketemu guru-guru agama gitu ya, guru-guru sekolah, izin dengan semua prosedur. Akhirnya kita ngadain IBC 1 minggu gitu ya. Ada orang yang tinggal di sana untuk selama 1 minggu, tapi karena saya secara khusus anak kuliahan gitu, jadi cuma kasih izin sama orang tua itu cuma beberapa hari gitu ya. Pulang pergi, jadi pagi pergi pulangnya sore, pagi pergi pulangnya sore. Saya dulu 2 atau 3 hari berangkat ke sana gitu ya. Nah, dari situ ingat banget bahwa sekolah yang akhirnya datang ke IBC ada beberapa sekolah, lumayan banyak gitu sekolah, dan ada beberapa belas orang gitu yang akhirnya kita jangkau, kita layanin. Setelah didoakan, masuk ke IBC gitu ya, kita mengenal lebih dalam anak-anaknya, dan akhirnya dikasih kesempatan punya orang kunci gitu ya. Ada 1 orang bawa kita ke keluarganya, kita layanin sama-sama gitu keluarganya. Dia dan 1 keluarganya mengenal Tuhan, dan 1 keluarga ini akhirnya memberikan diri kepada Tuhan untuk kita layanin. Bayangin ya, dulu kita tuh kakak-kakak sebagai anak kuliahan, Bang Martin dulu juga anak kuliahan gitu ya, kita melayani keluarga, anak-anak kuliahan melayani keluarga, keren banget gitu ya. Masih ada lah fotonya, saya masih punya. Nah gitu ya, kita melayani keluarga padahal kita belum berkeluarga tuh. Anak semester 1, berarti kan usia saya dulu baru 18 gitu ya, 18 melayani keluarga, kok bisa sih? Nah dulu tuh inget banget bahwa ketika kita mulai dengan doa, ketika kita mulai dengan roh, Tuhan menyertai dengan roh, dan diakhiri dengan roh ya gitu. Jadi pelayanan, kita masuk ke pelayanan keluarga. Terus udah gitu dikasih kesempatan juga gitu ya, sampai hari ini masih melayani, maksudnya masih berhubungan dengan keluarga tersebut gitu ya. Nah terus yang kedua yang kita sama-sama kerjakan waktu itu adalah penginjilan gitu ya, berangkat, dan akhirnya kita mulai penginjilan ke orang-orang di sekitar sana gitu ya. Satu ketika kita penginjilan ke salah satu ibu penjual makanan di
gerbang kota Subang gitu ya. Si ibu ini ngalamin satu kondisi yang dia punya sakit kulit gitu ya. Dia punya sakit kulit, nggak pernah bisa disembuhkan. Dia udah pergi ke beberapa dokter, dia udah pergi ke beberapa dukun dan orang-orang pintar, dia bilang ini udah tidak bisa disembuhkan. Dulu saya dan rekan saya dulu sempat banget cerita tentang bagaimana pengenalan dia harus mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah kita doakan, yuk Bu kita berdoa gitu ya. Setelah berdoa kita nggak tahu gitu ya kalau itu udah sembuh gitu ya. Udah pulangnya gitu ya, kita pulang seperti biasa, nyampe ke base camp, ke rumah yang tadi saya cerita gitu ya, sampai ke base camp. Besoknya sebelum pulang kita follow up, Bu gimana kemarin setelah berdoa? Neng, alhamdulillah gitu, puji Tuhan gitu ya. Saya sembuh, saya belum pernah ngalamin kesembuhan, saya udah pergi ke semua tempat, saya udah menyerah dengan semua hal ini gitu ya. Dan ternyata gitu saya bisa sembuh. Makasih ya Neng, makasih Neng ya, makasih. Nah, dari situ saya melihat gitu bagaimana benar setiap orang yang pergi dengan percaya kepada Tuhan dan pergi dengan doa gitu ya, melahirkan ada kuasa di dalamnya. Yang ketiga, kesaksian ketiga adalah satu ketika kita sama-sama berangkat sama-sama untuk kita penginjilan gitu ya, penginjilan ke semua orang yang ditemui di jalan gitu ya. Gimana ya anak kuliahan semester awal gitu ya, terus harus pergi penginjilan dengan keterbatasan kosakata, dengan keterbatasan pengetahuan tentang firman Tuhan gitu ya. Tapi cuman percaya, oh ya saya percaya saya punya Tuhan yang luar biasa gitu ya. Satu ketika saya bersama dengan teman saya PI gitu ya, pemberitaan Injil ke salah satu supir di sana gitu ya. Supir terus udah gitu cerita, Pak kenal Yesus Kristus nggak? Oh si Yesus ya, kenal Pak? Oh gitu. Iya dia supir angkot di sana gitu. Hah supir angkot ada namanya Yesus gitu ya? Iya nanti saya kenalin ya. Oke. Dari situ akhirnya kita mulai cerita, iya Pak tapi kita mau cerita Yesus yang lain. Akhirnya kita cerita, dia percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan dalam hidupnya gitu ya. Dari situ saya melihat gitu bagaimana ketika kita punya hati buat orang lain gitu ya. Tuhan sendiri yang menaruhkan hatinya buat orang itu percaya kepada Tuhan gitu ya. Pekerjaan kita hanyalah pergi sampaikan gitu. Kebenarannya adalah Tuhan yang mengerjakan pemberitaan itu bagi orang-orang yang dia sudah anugerahkan kepercayaan. Nah dari sini saya belajar banget bahwa kita semua tertanam gitu, kita semua ada dalam satu gereja yang punya DNA untuk pergi menyelamatkan jiwa gitu. Bukan karena kita hebat, tapi karena ada roh yang hebat di dalam diri kita yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan luar biasa. Ada hatinya ketika kita berdoa, kita berdoa dan akhirnya ada pekerjaan dari doa sendiri yang akhirnya ada orang-orang yang dilahirkan. Dulu tuh saya 4 tahun di sana dan akhirnya melihat bagaimana banyak orang mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ada banyak orang disembuhkan, ada banyak orang terima Tuhan, ada banyak keluarga juga terima Tuhan, dari latar belakang orang kuliahan gitu, tapi benar, tidak ada terbatas yang Tuhan kerjakan ketika kita memulai dengan doa, ketika kita mulai dengan roh, Tuhan akan mengerjakannya dan menyelesaikan di dalam roh. Itu aja dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Keren, kasih jempol dong, mantap sekali ya, betul sekali ya. Jadi saya mau bilang hari ini, bahwa Karina nggak akan pernah pergi ke Subang kalau dia belum pernah ngalamin pertemuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena dengan pertemuan dengan Tuhan itu akan mengubahkan hati dia. Nah kalau sudah pernah ketemu dengan Tuhan, dilawat sama Tuhan, bahkan ketika dia ngalamin sesuatu experience, lu bayangin anak kuliahan bisa nyembuhin orang sakit. Bahkan tadi si Bang Ko Andi Rama ngebaptis dukun gua udah melayani Tuhan 20 tahun. Belum pernah tuh dukun gua baptis, teman-teman. Experience itulah, experience keren banget gua ya. Pengalaman itulah yang membuat kita semakin antusias dengan Tuhan. Nah, kenapa? Karena dengan pengalaman itu, maka kita akan terus bersemangat mencintai Tuhan. Kenapa? Lewat doa. Karena doa itu bisa mengubahkan. Katakan amin, doa itu bisa merubah banyak hal dalam kehidupan kita. Percayalah, teman-teman. Nah, lalu pertanyaan terbesar kita. Kan kita sering berdoa ya, kita sering lihat orang-orang berdoa, mereka menangis dengan jiwa-jiwa, mereka menangis buat sekolahnya, yang di kampus menangis buat kampusnya. Lu bisa bayangin, kok ada ya orang kayak gitu ya? Ngapain buat nangisin buat anak SMP, anak SMA? Kok bisa gitu loh ya? Kok bisa gitu? Kenapa? Karena ketika engkau bertemu dengan Tuhan kamu, dan engkau sudah boleh merasakan ada sebuah
hati yang terbangun dengan Tuhanmu, maka Tuhan akan sampaikan isi hatinya. Kenapa? Karena seorang sahabat akan menyampaikan seluruh isi hatinya. Nah, kalau engkau jadi sahabatnya Tuhan, itu dia akan sampaikan isi hatinya. Tapi dimulailah dengan berdoa. Nah, kita mau dengar satu orang lagi yang saya dulu tahu banget ini orang, sudah berbicara saya sulit. Ini orang dulu saya, sudah. Tapi waktu saya lihat dia mimpin doa, dia menangis, dia menang. Tuhan yang Maha Esa. Kita mau dengerin orang kenapa yang nangis ya? Buat sekolah-sekolah, buat SMA, bahkan mungkin buat kampus. Nah, kita mau dengar dari seorang laki-laki. Biasa sih. Tuhannya yang luar biasa. Kita dengar Yosua Sibarani. Salah. Yosua Sianturi. Silakan Bang Yosua Sianturi. Kenapa Anda bisa menangis buat jiwa-jiwa? Ngapain juga lu nangis buat jiwa-jiwa? Buat masalah doa aja lu, bro. Silakan Yosua Sianturi. Ya, oke. Yuk mari kita berdoa pulang teman-teman ya. Kenapa saya ya yang harus menjelaskan hal ini? Ya teman-teman, sebenarnya sharing aja sih. Pertama kali tuh saya ikut disuruh berdoa tuh waktu saya masih pelajar, waktu itu ada PDUS ya teman-teman. Jadi dulu Bang Yustian yang selalu ngajak saya untuk datang. Pertama tuh futsal, terus persekutuan GJ, terus doa PDUS. Dan saya selalu datang di futsalnya doang. Saya nggak pernah mau persekutuan dan PD karena emang males gitu ya. Tapi ketika saya datang ke PD, pikiran pertama saya tuh kayak gini, PD itu hanya untuk orang-orang yang doanya lebay, nangis-nangis, teriak-teriak, angkat tangan. Saya nggak kayak gitu doanya, perasaan saya doa nggak pernah kayak gitu deh. Doa saya selalu template sama gitu, yang diajarin papa mama, doa makan, doa tidur, kalau mau doain orang lain ya udahlah yang kayak gitu aja, yang udah ada subjek, predikat, objeknya gitu teman-teman, jadi nggak usah pusing lah pikirin yang lain-lain gitu. Berdoa tuh kayak gitu, tapi seiring dengan jalan waktu, sampai tadi Bang Saud bilang bahwa bisa berdoa sampai menangis tuh, saya sampai mungkin teman-teman juga di sini ada yang nanya gitu ya, pernah dengar papahnya doa, pernah dengar mamahnya doa, terus kayak ngapain sih papa teh nangis-nangis gitu ya, teriak-teriak, apakah bapak disuruh gitu atau mama disuruh, apakah biar keren doanya, apakah doanya biar dijawab gitu teman-teman ya. Saya di sini nyatet beberapa, jadi doa berseru, menangis, angkat tangan, mana yang benar gitu ya. Sebenarnya teman-teman, doa itu bersifat personal gitu, doa itu bersifat hal yang pribadi, karena Alkitab bilang juga bahwa kita sendiri sebenarnya nggak tahu gimana caranya berdoa. Kita tuh, jadi di antara kita teman-teman nggak ada yang bisa doa sebenarnya. Jadi kalau ada yang pernah sampai bisa menangis, itu pun pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang bantu kita dalam berdoa. Yang penting kita mau untuk berdoa, sehingga nanti dia akan bantu kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang nggak terucapkan. Dan mungkin teman-teman hari ini lihat orang yang berdoa sangat luar biasa, dan teman-teman kayak berpikir, kayaknya saya doanya nggak akan didengar nih sama Tuhan, atau doa saya kayaknya masih dalam tahap standar bintang 1 mungkin ya. Bang Saud bintang 5, Karina bintang 5, saya masih bintang 1 deh, kayaknya nggak akan didengar lah, malaikat aja nggak akan berpaling sama doa saya. Tapi teman-teman, justru karena doa itu bersifat personal, Tuhan tuh nggak akan kaget ketika di awal-awal kamu kenal Tuhan, doa kamu tuh hanya sekedar meminta, Tuhan minta A, minta B, minta C, minta D, Tuhan kenapa gini, atau protes, atau mungkin marah sama Tuhan. Karena memang karena doa bersifat personal, itu akan akan terbangun seiring dengan mengenal Tuhan. Jadi ketika kamu hari-hari ini doa mungkin hanya sekedar meminta, atau hanya sekedar hal-hal yang remeh, hal-hal yang receh, Tuhan tuh nggak akan kaget sama doa kalian teman-teman, karena ya itu bersifat personal. Nah, tapi seiring berjalannya dengan waktu, kenapa bisa sampai di titik menangis saat berdoa? Karena doa itu menyangkut hubungan pribadi kita sama Tuhan. Dan makasih Pak, ya kasih kopi. Inilah Bapak di surga yang Bapak di dunia featuring ya. Oke, lanjut. Ganggu aja. Oke, karena doa, ya jadi apa? Dari saya mau bahas apa ya? Terima kasih teman-teman, saya jadi panik. Ya, karena doa menyangkut hubungan personal sama kita sama Tuhan, jadi ada di titik di mana kita mungkin hanya, tadi kata Bang Saud bilang bahwa kita berdoa hanya bergumul dalam diri kita sendiri. Saya bilang, itu emang hal yang wajar, karena perlu juga kita bergumul. Karena kalau di antara teman-teman di sini ada yang pernah berdoa dan bukan bergumul untuk diri sendiri, saya mau belajar sama teman-teman gitu ya. Gimana caranya tuh biar gak pernah
berdoa untuk kebutuhan diri sendiri. Tapi nggak salah teman-teman berdoa untuk hal-hal yang pribadi, untuk hal-hal yang bergumul dengan itu. Tapi ini pengalaman saya pribadi teman-teman, ketika saya seiring berjalan waktu kenal Tuhan, ikut doa, ikut persekutuan, diajarin tentang doa. Tiba saatnya ketika saya berdoa, ketika saya sedang bergumul dengan diri saya sendiri, ketika saya sedang ada masalah, ketika saya sedang terpuruk, Tuhan selalu ingetin saya ketika saya balik sama Tuhan tentang dua hal. Dan ini yang selalu Tuhan ingetin, gak pernah berubah. Ketika saya kembali sama Tuhan, Tuhan selalu ingetin satu hal tentang kasih-Nya yang besar dalam hidup saya, yang selalu memampukan saya untuk terus kuat menghadapi setiap tantangan ataupun cobaan. Dah, kasih-Nya itu adalah satu pengenalan yang kontinu atau suatu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Seiring kita sering datang sama Tuhan, Tuhan akan ingetin kita kasih-Nya. Tuhan akan ingetin betapa kuatnya kasih Dia menopang kaki kita yang mungkin lagi lemah, yang kita mungkin akan tergeletak, tapi Tuhan nggak pernah buat kita terjatuh. Tuhan akan ingetin itu. Dan ketika kita udah diingetin kasih itu, akan tiba saatnya Tuhan ingetin yang kedua, yaitu masih banyak loh orang yang hari ini terpuruk dan nggak kenal kasih itu. Dan itu berbicara tentang orang lain. Ketika saya balik sama Tuhan di tengah keterpurukan saya, Tuhan selalu ingetin dua hal. Yang pertama, kasih-Nya yang besar. Yang kedua adalah masih banyak orang di luar sana yang belum kenal kasih-Nya. Karena itulah ketika saya sadar bahwa masih banyak orang yang terpuruk kayak saya, tapi saya masih kuat karena kasih Tuhan. Tapi ada banyak orang yang nggak kuat karena kasih Tuhan. Saya bisa menangis dan saya bisa bilang, Tuhan, saya pengen orang lain juga kenal kasih Engkau. Saya pengen orang lain juga dibantu oleh kasih-Mu. Disitulah kita bisa menangis. Buat sekolah-sekolah, masih banyak anak-anak pelajar yang belum kenal Tuhan. Buat kampus-kampus, masih banyak kampus-kampus yang belum kenal kasih Tuhan. Di tengah mereka terpuruk, mereka kemana Tuhan? Kalau saya bisa kepada kasih-Mu, saya bisa kembali kepada kasih-Mu. Tapi kalau adik-adik ini, anak-anak muda sedang terpuruk, mereka kemana? Drugs, alkohol, semua hal yang nggak baik. Tapi saya bisa tahu jawabannya di dalam kasih Tuhan ketika saya berdoa. Dan dari situlah timbul bahwa, oh, orang lain juga butuh kasih Tuhan, makanya saya berdoa buat mereka. Dan saya mau satu kasih kesaksian, kemarin di Instagram story saya sempat buat ada yang mau didoakan, teman-teman ya. Teman-teman mungkin ada yang lihat. Dan ketika saya lihat responnya, kaget juga. Saya nggak perlu mikir jauh-jauh untuk bantuin orang. Orang di sekitar saya ternyata butuh didoakan juga. Ada yang share tentang pergumulan keuangannya, ada yang share tentang kesehatan, ada yang share tentang pekerjaan, ada yang share tentang lagi butuh cari kerja. Di situ saya sadar, saya selama ini kuat karena saya ada kasih Tuhan yang menopang saya, dan saya hari ini mau berdoa buat orang-orang tersebut supaya apapun mereka, kondisi mereka bisa kenal kasih Tuhan. Dan satu hal dari dampak doa adalah adanya regenerasi. Kalau teman-teman lihat saya adalah hasil doa dari Bang Saud, Karina, Bang Yustian, dan kakak-kakak yang lain. Dan hari ini apa hasil doa saya? Saya lagi lihat ada Rahel, ada Yosua Partogi, ada Befran, ada teman-teman Ture yang hari ini saya lihat, itu tuh hasil doa saya. Saya tuh baru sadar ketika tadi lagi Zoom gini gitu ya. Adik-adik yang lucu-lucu ini adalah hasil doa dari setiap kita yang mendoakan ada regenerasi, ada generasi yang gak akan terputus, ada generasinya Tuhan. Itu tuh hasil dari apa? Hasil dari doa. Ketika kita berdoa, kita ngadain persekutuan, buka sekolah-sekolah, kampus-kampus, kita sedang melihat nih, hasilnya yang hari ini ada berapa orang nih, 155, yang mungkin mukanya baru-baru, dan itulah yang membuat saya percaya bahwa, itulah yang membuat membuat saya yakin ketika kita berdoa tuh, seiring kita berjalan dengan waktu, seiring kita ikut doa nanti hari Sabtu, seiring kita ikut persekutuan, ikut pemuridan, diajar, seiring kita semakin mengenal Tuhan, akan tiba saatnya doa kita akan sampai di titik kita meminta kepentingannya Tuhan. Yaitu apa? Jiwa-jiwa, sekolah-sekolah, bangsa-bangsa. Kalau hari ini teman-teman masih bergumul dengan diri sendiri, masih meminta untuk kepentingan sendiri, ayo sama-sama belajar bareng-bareng. Karena apa? Kita semua punya pergumulan, tapi akan tiba satu saat ketika doa bareng-bareng, Tuhan akan ingetin, sekolah ini tuh masih butuh Tuhan loh. Kampus ini masih butuh kasih Tuhan loh. Bamek tuh masih butuh kasih Tuhan loh. Bamek tuh nggak ada internet, teman-teman. Kalau kita wifi ngadat aja marah-marah ya. Bamek itu nggak ada internet, teman-teman. Apakah teman-teman punya hati untuk ke sana? Dan sebagainya. Itu yang mungkin saya sharing kenapa saya bisa sampai di titik di mana yang menangis untuk sekolah-sekolah, untuk jiwa-jiwa, karena ya selain hasil dari doa
abang-abang dan kakak-kakak di sini, saya ngalamin pertumbuhan dalam komunitas, dalam ikut doa, ikut persekutuan, sehingga tiba saatnya ketika Tuhan ingetin akan kasihnya yang besar, Tuhan ingetin juga bahwa ada banyak orang yang butuh kasih Tuhan. Dari situlah saya bisa menangis, saya bisa angkat tangan, berteriak, mengerang, dan sebagainya. Seperti itu teman-teman, jadi semangat. Thank you Bang. Thank you Josh, luar biasa ya. Jadi menangis bukan karena disuruh, gitu ya, bukan karena acting, tapi karena Tuhan mencurahkan belas kasihannya kepada anak-anaknya yang mau berdoa. Baik, ayat terakhir teman-teman, Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul setiap hari Sabtu jam 7 pagi untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan rotinya bukan kita akan lakukan ke depan, tapi berdoanya itu yang paling utama. Jadi adik-adikku sekalian, sudah ada beberapa chatting yang masuk sini, kita akan berdoa, nanti Kak Bang Ronald akan kumpulkan, kita akan berdoa. Nah, teman-teman, dalam doa itu butuh ketekunan, ya, butuh butuh korban. Mungkin korban waktu, mungkin kamu korban waktu untuk bisa berdoa buat banyak orang. Lalu pertanyaan terakhir, nomor 1, apakah cita-citamu yang kamu doakan sehari-hari untuk dirimu sendiri atau untuk orang lain? Yang kedua, yang jadi intervensi kita, apakah hal yang kamu doakan sehari-hari adalah untuk kebutuhanmu sendiri atau untuk mendoakan orang lain sebelum suku-suku bangsa? Yang ketiga, apakah selama ini kamu berdoa karena kamu merasa insecure, betul ya, insecure terhadap dirimu sendiri? Jadi kamu nggak salah buat berdoa buat dirimu sendiri, tapi Tuhan rindu sekali kamu naik level, next level, supaya apa? Supaya engkau punya buah yang tetap. Baik, terima kasih, dan saya percaya ketika engkau berdoa bersama-sama dengan kita semuanya, anak-anak youth, anak-anak ture semuanya, semua kita anak SMP, anak SMA, kampus-kampus, ya, maka kita akan digerakkan oleh belas kasihan Tuhan. Katakan amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mau ngambil perjamuan suci pada siang hari ini. Teman-teman boleh siapkan rotinya. Ya, kalau tidak ada anggur, teman-teman boleh ambil. Yang penting bisa ada warnanya, mau warna merah, asal tidak memabukkan. Ya, baik, jangan sampai teman-teman cari anggur yang alkoholnya 40%. Ya, baik. Kalau sudah siap, mari kita langsung saja. Kita akan mengambil perjamuan kudus, boleh diangkat. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, berkatalah, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita sama-sama makan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan buat kita. Terima kasih Tuhan. Jangan. Baik, kita angkat anggur di atas kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ini adalah darahku. Ini adalah tanda sebagai bagaimana darah Kristus telah dicurahkan buat kita. Mari kita minum bersama-sama darah Kristus. Ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami belajar sedikit tentang berdoa. Karena benar kami nggak tahu bagaimana kami berdoa. Tapi Roh-Mu sendiri yang menolong kami untuk kami bisa berdoa dengan doa-doa yang tidak terucapkan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga saat ini berdoa buat teman-teman kami. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit corona, buat ibunya dari Ina Marpaung, doa Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan sembuhkan dari sakit corona. Lalu dari Ibu Veronica, saya berdoa parasema 39. Lalu kami juga buat Teo, mamanya lagi kurang enak badan dan muntah-muntah, kami berdoa Tuhan yang menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya
mujizat Tuhan terus bekerja. Kami juga berdoa buat dengan masalah ekonomi rekan kami Tuhan yang ada, Tuhan berkati supaya Tuhan yang memberikan hal-hal kreatif kepada kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang ada di asrama Paulus, ada 23 orang yang positif corona Tuhan, diberkatilah mereka supaya mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat di dalam nama Tuhan Yesus juga. Teman-teman kami juga di mahasiswa Tuhan, yang teman-teman kami ada yang di PHK oleh karena kondisi pandemi, kami berdoa supaya mereka mendapatkan sumber pendapatan yang baru dan kehidupan baru juga Tuhan. Kami juga berdoa buat PPKM ini Tuhan, supaya cepat berlalu Tuhan. Kami berdoa supaya sungguh Tuhan, kami percaya doa mengubahkan segala satunya Tuhan. Kami juga berdoa yang sakit demam berdarah, Tuhan berkati, Tuhan yang menolong menyembuhkannya di dalam nama Tuhan. Teman kami Johannes Hasilalahi Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami mau terus berdoa sampai kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, gereja hadir melalui pelayanan masyarakat dengan C3-nya, COVID Crisis Center. Mari kita bersama-sama menghadapi COVID-19 ini dengan bijaksana, disiplin, dan penuh rasa empati. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ayo kita sama-sama memperhatikan 5M. 1. Memakai masker.
2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Boleh keluar rumah asal melakukan hal yang penting. Alur penanganan jemaat yang terkena COVID yang perlu diperhatikan adalah 1. Lapor ke RT RW setempat. 2. Proaktif ke puskesmas dan mendapatkan fasilitas free oleh pemerintah. 3. Hubungi pembimbing PA atau gembala wilayah atau biro diakonia gereja. Bentuk bantuan gereja bagi jemaat yang isoman, Anda bisa menghubungi kontak person yang ada di layar. Sembako dan alat-alat medis dan disinfeksi untuk rumah isoman. Terima kasih untuk jemaat dan para donatur yang sejak Maret 2020 sampai hari ini sudah memberkati kami lewat C3. Hari ini pun kami masih memberikan kesempatan seluas mungkin untuk kita saling memberkati melalui rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih untuk semuanya dan Tuhan memberkati, kita sehat selalu. Amin. Baik, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Teman-teman, anak-anak muda, saya mau sampaikan bahwa Youth itu mengadopsi tiga kota ya, Gorontalo, Bamek, dan Papua. Jadi kita akan sama-sama berdoa buat mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Benar, kami nggak mau terus hidup dengan diri kami sendiri lagi Tuhan. Kami akan mau belajar bagaimana kami memperdulikan orang lain Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kami memberkati Bamek, teman kami Fitri Tuhan. Teman kami berdoa juga buat teman-teman kami di Papua, teman-teman kami di Gorontalo Tuhan, berkati Tuhan. Kami mau adopsi Tuhan kota-kota ini Tuhan, supaya sungguh Tuhan nyatalah kemuliaan Tuhan atas setiap kota ini Tuhan. Kami mau mulai dengan berdoa Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau akan memunculkan orang-orang yang luar biasa Tuhan. Akan memunculkan generasi yang militan Tuhan, generasi yang cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Mu. Engkau diberkati studimu, diberkati kuliahmu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati ekonomi, kesehatanmu, dan engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada. Biarlah penyertaan Tuhan sepanjang seminggu ini menguasai setiap kami, Tuhan. Biarlah cinta kami kepada Tuhan semakin bertambah. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa, kita katakan sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.